Assalamualaikum ke. Waalaikumsalam Pak Asep. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini kebetulan kemarin saya sedang tidak enak badannya, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sehat kembali Pak. Wah, bagus kalau begitu ya. Semoga seterusnya diputus dalam keadaan sehat. Amin, amin, terima kasih Pak. Begini nih Bu, maaf ya, soalnya mengganggu waktu Bu nih. Oh tidak Pak. Katanya Bu mau menjalani coach nih sama coaching dari teman Bu. Apakah benar? Betul Pak, hari ini saya akan mengadakan coaching dan kebetulan coaching saya sekarang Ibu Atus. Saya sudah janjian Pak untuk ketemu hari ini, betul sekali. Iya, bagus kalau begitu. Kalau begitu, yang pertama saya mau minta izin nih pada saat berikut nanti pada kegiatan coaching akan saya amati komunikasi antara Bu Keke dengan Ibu Asus ya. Baik Pak. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum, dan apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Keke lontarkan. Iya Pak. Dan jangan lupa ya, Ibu harus menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Dan sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan Bu. Iya Pak. Pertama nih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini nih Bu? Baik Pak, yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini dengan Ibu Atus, yaitu saya akan intinya saja mungkinnya dari coaching, yaitu tentang kehadiran penuh Pak. Ya. Ada mendengarkan aktif dan ada juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan betul-betul. Mungkin itu ketiga kompetensi itu yang akan saya berikan kepada coaching saya. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu akan melakukan pertanyaan kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Pak, akan tiga kompetensi itu Bu, Pak. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua nih pertanyaannya Bu. Di antara ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifikasi akan Ibu kembangkan? Di antara ketiganya memang sih itu sangat penting ya Pak, dari ketiga kompetensi. Tapi di sini saya akan coba mengambil dua saja Pak. Yang pertama saya akan coba untuk mendengarkan aktif, dan yang kedua mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, yaitu sama Ibu Agus. Nah, yang terakhir nih Bu, yang pertanyaan terakhir dari saya, ya, dari kegiatan coaching nanti apa sih yang akan dijadikan indikator tercapaian tujuan yang diinginkan oleh Ibu sendiri? Baik Pak, dari indikator ketercapaian saya, yaitu saya ingin mendapatkan dari coach saya, yaitu mendapatkan solusi-solusi dari pertanyaannya ya. Dari coach tersebut tahu cara-cara permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh coach tersebut Pak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi intinya si coach tersebut bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya sendiri itu Pak. Baik, terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sekarang silakan Ibu untuk melakukan coach bersama Ibu Atus, dan sebelumnya saya mohon izin untuk mengamati coaching hari ini yang dilakukan oleh Bu Keke. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baiklah. Kelihatannya segar banget ya hari ini, penuh dengan ya. semangat. Semangat. Harus ya Bu ya, harus semangat. Saya dengar Ibu akan menceritakan sesuatu kepada saya. Tumben-tumbennya ya, sudah lama kita tidak berkomunikasi, tiba-tiba semalam Ibu chat saya ingin ada sesuatu yang akan disampaikan, betulkah itu? Betul sekali Bu. Jadi ada apa ini tuh tumben-tumbennya? Jadi saya tuh sepertinya ini nih ada masalah atau apa gitu ya di sekolah saya Bu. Jadi
Saya langsung cerita aja Bu ya. Ya, langsung aja Bu. Jadi gini Bu ceritanya kan akhir-akhir ini saya suka mengamati murid-murid saya tuh Bu yang di sekolah gitu, terutama yang kelas-kelas lain yang memang diajari oleh teman-teman saya gitu, guru-guru yang lain gitu. Jadi murid-murid saya tuh kelihatannya tuh kayak yang bosan gitu belajar teh gitu. Terus kalau misalnya mereka datang ke sekolah kayak yang cuman menunggu waktu pulang deh Bu. Jadi Iya. kayak nggak ada semangat belajar, terus kayak yang pokoknya mereka tuh kurang enak lah gitu dilihatnya teh. Terus pas saya tanyain gitu ya, kenapa gitu kamu teteh kok bisa kayak seperti itu gitu ya, ke anak-anak teh gitu, ke murid saya. Terus mereka bilang, Bu belajarnya nggak seru katanya gitu. Jadi Iya. oh ibu itu tuh cara ngajarnya gitu-gitu aja, terus Natal liatin terus liatin buku gitu. Iya. Jadi cuman lihat dari buku, terus metodenya juga cuman ceramah saja gitu. Jadi otomatis ya anak-anak bosan. Oke. Baik, itu berarti ya keluhan ibu di sekolah seperti yang tadi ibu utarakan. Jadi si guru itu intinya kurang bervariatif ya Bu ya? Iya. Iya, kurang bervariatif sehingga si anak menjadi bosan dalam Bosan, pembelajaran. iya. Karena metodenya mungkin yang digunakan oleh guru tersebut hanya dari buku dan banyak ceramah-ceramah mungkin seperti itu ya Bu ya. Kira-kira saya mau nanya ke Ibu setelah akhir pembicaraan ini, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari akhir obrolan kita hari ini? Ya setelah kita ngobrol ya, Iya. saya sangat berharap itu dari obrolan kita ini saya bisa menemukan solusi gitu, gimana caranya agar teman-teman saya itu bisa lebih lebih berkeinginan lagi untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariatif gitu. Jadi dengan menggunakan metode yang mungkin lebih berbeda, dengan tidak hanya ceramah saja gitu. Terus ternyata saya ingin mereka itu menggunakan media gitu Bu. Jadi nantinya si murid-murid ini bisa tertarik untuk belajar gitu dan senang belajar di sekolah seperti itu. Baik Bu, berarti akhir dari obrolan nanti kita ini Ibu ingin ada perubahan mungkin ya, perubahan yang signifikan untuk guru-guru tersebut sehingga si anak tersebut bisa lebih belajarnya lebih nyaman lagi, lebih bersemangat lagi mungkin itu ya Bu ya. Iya, baik sekali. Oke, Ibu ingin ada perubahan. Lantas perubahan apa yang diharapkan dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Seperti apa coba? Perubahannya sih saya sangat menginginkan agar guru-guru di sekolah saya ya Bu ya, bisa lebih aktif gitu mencari pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Iya. Jadi tidak hanya satu metode yang mereka gunakan. Saya berharap mereka berusaha untuk mencari metode lain gitu, dan juga saya inginkan mereka menggunakan media-media yang ada di sekitar sekolah gitu. Jadi sehingga intinya harus bisa menarik agar agar murid-murid kita menjadi lebih bersemangat lagi dalam belajar seperti itu. Ya, bagus sekali ya perubahan yang Ibu inginkan. Mudah-mudahan dengan ada obrolan ini semua keinginan Ibu bisa tercapai ya. Amin amin. Oke, dalam pembelajaran bervariatif nih Bu, kan idealnya kalau yang ideal itu kan kita kasih contoh di 10 saja ya Bu ya, di level 10. Itu sudah paling bagus ya, sudah paling ideal. Nah, kira-kira kalau idealnya 10, kira-kira ini di sekolah Ibu guru-guru tersebut berada di level berapa sih Bu? Menurut Ibu nih? Kalau menurut saya sih ya, kondisi sekarang ini teman-teman saya itu masih berada di level 5 mungkin. Oh iya, masih di 5 ya? Iya. Karena memang ya itu metodenya cuma satu, terus tidak menggunakan media pembelajaran juga gitu. Jadi saya mungkin di 5 lah. Iya. Tidak muluk-muluk ya Bu, kita ada di 5 saja, di 5 dulu, di 5 ya. Mungkin nanti perubahannya ke depannya lebih baik lagi. Nah, kira-kira nih langkah-langkah apa saja? Nah itu seberapa Bu?
Nah, kira-kira kalau di level 5, ini kan idealnya level 10 ya. Iya. Nah, menurut Ibu, kalau sudah ada perubahan, Ibu kira-kira naiknya mau di level berapa? Apa mau langsung ke 10? Bisa juga kan, tapi mungkin itu harus lebih ekstra lagi ya Bu ya. Nah, makanya saya nanya di sini kira-kira nih yang sesuai dengan kemampuan dari rekan guru Ibu. Kira-kira Ibu mampunya naiknya sampai level berapa Bu? Kalau sekarang ini kan ada di level 5 kan ya. Iya. Ya mungkin ke level 7 lah. Iya. Nggak muluk-muluk saya gitu ya. Cukup ada perubahan. Berada pada level yang Ibu inginkan tadi ya, di level 7. Coba apa saja menurut Ibu? Saya masih agak bingung ya untuk melakukan apa, tapi yang sekarang saya terlintas itu mungkin saya akan melakukan diskusi mungkin ya dengan rekan-rekan guru tersebut, atau juga melakukan pendampingan ya, sejenis mentoring lah seperti itu. Bagus. Jadi saya akan melakukan mentoring mungkin. Bagus ya, mentoring. Nah, selain mentoring Bu, apakah ada strategi lain selain mentoring gitu untuk apa namanya, untuk pilihan seperti mentoring dengan apa? Apakah ada selain mentoring? Kalau selain mentoring sih mungkin akan saya coba dengan pelatihan gitu ya Bu ya, mungkin ya, seperti workshop gitu. Tapi karena kalau workshop kan cakupannya lebih luas gitu. Jadi kita bisa memanggil guru-guru dari sekolah lain, terus mendatangkan narasumber juga. Iya, bagus sekali ya. Workshop akan saya jadikan planning back gitu. Oke. Nah, dari kedua strategi ini, kira-kira ini yang sesuai dengan apa namanya, dengan situasi sekarang yang sangat mendesak ya Bu ya, waktunya mungkin. Nah, apa ini dari workshop dan mentoring itu kira-kira yang paling dibutuhkan untuk sekarang ini di sekolah Ibu itu yang mana kira-kira? Kalau yang paling memungkinkan sih menurut saya yang mentoring ya. Iya, yang Karena mentoring. memang sasarannya kan teman sendiri Iya. gitu. Jadi teman-teman sendiri aja, jadi cakupannya lebih sempit gitu. Iya. Lebih ke teman kita aja dulu gitu. Iya. Jadi mungkin mentoring aja. Jadi yang pertama dikembangkan mungkin mentoring dulu ya, karena sasarannya kan berada di lingkaran sekolah kita ya Bu ya. Baik. Nah, untuk mencapai langkah-langkah tadi, kira-kira ada tidak yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu yang dikatakan tadi ya, seperti ada seseorang yang bisa membantu atau yang harus dihubungi gitu Bu untuk apa namanya, untuk mencapai harapan-harapan yang Ibu tadi sebutkan. Kalau yang membantu sih ya ada ya, sepertinya ada Bu Mara kan ya, ada Pak Wawan juga ya, sama mereka melek IT gitu. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan mereka gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya saya melakukan mentoring, mereka juga bisa membantu saya gitu. Kebetulan Pak Wawan sama Bu Mara ini mereka juga guru-guru yang hebat gitu, terus mereka bisa melakukan pembelajaran yang menarik. Jadi nanti yang akan membantu saya Insya Allah Pak Wawan sama Bu. Iya. Oh, berarti masih satu sekolah ya Bu ya? Satu sekolah, Ya, tapi ya itu kebanyakannya yang iya. lain gurunya masih. Iya, karena tidak cukup dengan 2 orang saja ya, kalau Iya. apalagi gurunya banyak. Iya. Oke, berarti di sini Ibu akan mengadakan kolaborasi mungkin ya dengan Ya. rekan guru untuk meningkatkan atau untuk membantu langkah-langkah atau rencana Ibu tadi. Oke, baik Bu, dari percakapan ini tentunya ada yang didapat untuk hari ini. Bagaimana apa yang didapat? Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ada obrolan-obrolan seperti ini Bu? Tadinya kan ya memang saya membawa ke sini itu membawa masalah Bu ya. Masalah yang menurut saya aduh ini gimana gitu cara penyelesaiannya gitu, makanya saya menghubungi Bu Keke pengen ngobrol gitu ya. Dan setelah obrolan kita ini tadi jadi oh iya ya seperti itu gitu. Jadi kepikiran ya Bu ya, solusi-solusi yang ada di hati Ibu sekarang, permasalahannya jadi agak sedikit terjawab mungkin ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan juga tadi jadi oh iya ya masalahnya bisa diatasi seperti itu. Jadi sekarang saya merasa plong gitu. Jadi berarti saya akan melakukan itu gitu. Saya akan melakukan mentoring gitu ya di depan. Seperti itu. Iya Bu, terima kasih ya. Jadi akibat ada obrolan ya, kita saling sharing. Nah,
berkat sharing ini jadi kan kita menemukan solusi ya Bu Iya, ya dari betul sekali. apa yang kita sedang apa namanya bukan masalah, betul apa masalah ya ya sejenis itulah ya, jadi kita bisa mencari solusinya berkat dengan obrolan-obrolan kan ya Bu ya. Iya. Saya jadi tidak sabar nih ingin melihat bagaimana nanti hasilnya setelah Iya. Ibu melaksanakan aksi ya, aksi-aksi Iya, iya. atau langkah-langkah yang akan Ibu kembangkan dengan rekan guru Ibu. Iya, Di iya. sini mungkin cukup ya Bu ya untuk hari Iya. ini ya. Nanti ditunggu lagi ya Iya, percakapan nanti saya sebelumnya ini ya. lagi ya. Iya, nanti Calling-calling lagi buat cerita selanjutnya. ya saya nanti Iya. ingin mendengar bagaimana hasilnya ya, apa yang Ya, direncanakan siap. Ibu berhasil atau tidak ya. Iya. Mungkin itu saja Ibu Ya. untuk hari ini. Terima kasih ya untuk waktunya. Dan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Keke tadi coachingnya dengan Bu Atus kelihatannya itu sangat menarik nih. Pas saya melihat tadi Iya Pak, kita sangat bersemangat sekali loh karena kebetulan saya dengan Bu Agus kan ya sudah lama nggak ketemu dan beliau juga teman saya itu yang paling baik Pak. Alhamdulillah lancar sekali karena apa namanya mungkin penuh dengan semangat ya karena hari-hari ini merupakan hari yang sangat bahagia sekali bagi saya karena ada sesuatu. Iya Bu, betul sekali Bu, kita harus menjalani hidup atau menjalani perjalanan kita dengan penuh semangat. Iya Pak, harus semangat ya. Oke. Nah, maaf nih sebelumnya Bu Keke, saya ada beberapa pertanyaan nih tentang coach yang sudah diberikan tadi oleh Bu Keke kepada Bu Atus. Nah, yang pertama nih pertanyaannya, Ya. apa sih yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator keberhasilan Ibu? Oh, tadi saya melaksanakan coaching dengan coach saya yaitu Ibu Agus ya. Saya melakukan dengan alur cerita Pak. Dengan alur cerita yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan saya juga menanyakan tentang rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga menggali potensi ya atau menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Dan tanpa coach saya sadari ternyata dia sudah memberikan solusinya terhadap permasalahannya, begitu Mbak? Oh, berarti benar kata saya tadi, saya lihat juga Ibu secara keseluruhan sudah berhasil menggunakan alur cerita dengan baik ya. Iya Pak. Nah, ini selain itu Bu Keke sudah bisa hadir secara penuh, terus menjadi pendengar yang aktif dan mengajak atau bukan mengajak tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kedepannya nih kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching seperti ini? Untuk kedepannya mungkin saya harus banyak belajar berlatih lagi ya tentang coaching dan harus mendalami apa itu apa namanya alur tirta ya. Alur tirtanya seperti apa itu harus saya dalami lagi sehingga nanti kalau coaching berikutnya saya bisa melaksanakannya dengan lebih baik lagi Pak. Itu saja mungkin dan dengan banyak latihan itu juga akan melatih cara bicara saya lebih terarah lagi, lebih bagus lagi untuk coaching ke depannya. Mungkin itu Pak yang harus saya kembangkan, banyak latihan untuk mendalami alur tirta. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Semoga apa yang diinginkan Ibu ke depannya bisa tercapai. Amin. Dan kompetensi yang Ibu tingkatkan menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi coaching yang lebih hebat. Seperti itu Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Maaf yang ganggu nih waktu Ibu. Tidak apa-apa. Sama-sama Pak, saya juga mohon maaf ya Pak. Nanti lain kali mungkin kita bisa bicara lagi ya Pak ya. Iya. Insya Allah untuk kedepannya kita bisa ketemu lagi. Iya Pak. Baik ya Pak. Assalamualaikum.